Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya mencoba memberikan penjelasan dan contoh kerangka pikir untuk penelitian eksperimen. Ya, karena desain penelitian eksperimen ini paling banyak digunakan oleh mahasiswa, terutama pada program studi bimbingan konseling. Ya, kita memahami dulu apa sih kerangka pikir itu sebenarnya. Nah, kerangka pikir itu adalah pernyataan atau posisi tentang kerangka konsep dalam memecahkan masalah yang telah diidentifikasi dan dirumuskan. Ya, jadi apa sebenarnya bagaimana tinjauan konsep kita dalam melaksanakan penelitian, ya, atau model konseptual tentang bagaimana penjelasan teori mengenai keterhubungan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penelitian. Ya, jadi ketika kita ingin meneliti misalnya mengenai penggunaan teknik rekonstruksi kognitif untuk mengatasi stres akademik. Nah, bagaimana sih model konseptual mengenai teknik itu? Ya, rekonstruksi kognitif itu dalam menyelesaikan stres akademik. Ya. Nah, di situ kita akan gambarkan aspek-aspek yang dipilih dari kerangka teori yang menjadi dasar dalam penyelidikan kita. Ya, kita tahu bahwa dalam tinjauan teori kita tentu meninjau berbagai sisi, ya. Lalu kemudian dari sanalah kita memilih bagian-bagian yang akan kita jadikan acuan penting dalam penelitian kita. Itulah kerangka pikir. Nah, dalam menyusun kerangka pikir, ya, pertama tentu kita menentukan kerangka teoritis mana yang akan kita jadikan acuan. Bagaimana kerangka konseptual dan kerangka operasional variabel yang akan kita teliti. Nah, kerangka pikir itu memberi penjelasan deduktif, ya, mengenai keterhubungan antar variabel. Ya, di sini biasanya ada tahapan untuk menyusunnya, tahap menelaah konsep dulu, lalu mempertimbangkan yang mana dari konsep-konsep itu yang akan kita pakai, lalu kita menyimpulkan dan kita memilih, ya. Lalu kita memberikan argumen teoritis mengenai hubungan variabel yang diteliti. Jadi seperti contohnya tadi, ingin meneliti pengaruh pemberian teknik rekonstruksi kognitif dalam mengatasi stres akademik. Bagaimana argumen teoritiknya teknik itu bisa mengatasi stres akademik siswa. Nah, itu yang perlu kita jelaskan dalam kerangka pikir. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau lengkap, ya, model kerangka pikir seperti ini, ya. Jadi ada variabel independen, ada variabel dependen. Dalam penelitian eksperimen, variabel dependen itu adalah variabel yang kita ukur, ya, pada pretest dan post-test. Variabel bebasnya yaitu intervensi, ya. Jadi intervensi yang kita lakukan, misalnya tadi kita menggunakan teknik rekonstruksi kognitif. Nah, pemberian rekonstruksi kognitif itulah variabel independennya, dan kemudian stres akademiknya adalah variabel dependennya. Nah, di dalam kerangka pikir itu kita menjelaskan berbagai variabel-variabel yang berkaitan dengan saling hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Ya, sebagai efek, ya. Jadi penyebabnya apa, lalu efeknya apa, dan bagaimana efek itu terjadi dengan hadirnya variabel independen. Ya, di situ ada banyak yang mungkin bisa kita jelaskan, misalnya variabel kontrolnya, variabel antaranya. Nah, itulah yang barangkali secara sekilas. Makin banyak bacaan peneliti mengenai mengenai kaitan variabel itu biasanya makin rinci penjelasan mengenai keterkaitan variabel ini. Nah, kita memberi contoh, ya, dalam penelitian eksperimen maupun pada SSR, biasanya kerangka pikirnya akan melibatkan dimensi-dimensi penjelasan seperti, ya, diawali dari gejala dan dimensi variabel Y. Ya. Kita perlu menjelaskan itu, lalu kemudian
apa faktor yang mempengaruhi terjadinya gejala itu. Ya, karena ini teori harus kita jelaskan begitu. Jadi misalnya kita menjelaskan tadi stres akademik. Stres akademik terdiri ini. Sehingga mengapa stres akademik bisa terjadi? Ya, nah itulah dari mengapa ini kita harus milih mengapa yang terkait dengan intervensi. Jadi walaupun faktornya akan banyak, tapi dalam kerangka pikir kita akan memilih faktor yang betul-betul relevan dengan pilihan intervensi yang kita mau gunakan. Jadi bukan lagi semua faktor-faktor yang dibicarakan dalam tinjauan teori, tapi bagian dari faktor yang dipilih ya sebagai argumen untuk menyatakan bahwa intervensi yang kita pilih itu memang berkaitan dengan analisis tentang faktor tertentu yang berkaitan dengan munculnya variabel Y. Lalu kita juga menjelaskan bagaimana sih intervensi X itu dilakukan, bagaimana bisa mempengaruhi variabel Y, sehingga nanti akan kita jelaskan apa sih proses yang terjadi dan efek belajar apa yang dialami oleh subjek penelitian ketika mengikuti intervensi X. Nah, itu yang kita jelaskan. Ya, bukan sekadar menuliskan saya akan melakukan intervensi X, tapi menjelaskan betul ketika saya melakukan misalnya rekonstruksi kognitif, maka di sana tahapan yang akan saya lakukan adalah ini. Lalu setelah konsli, setelah subjek penelitian mengikuti tahapan itu, maka yang terjadi adalah proses-proses apa. Nah, kalau sudah terjadi proses ini, maka bagaimana kondisi variabel Y-nya setelah intervensi. Nah, itu sebetulnya yang dijelaskan. Kadang-kadang mahasiswa gambarnya sudah oke, tapi penjelasan narasinya yang ingin dijelaskan itu justru tidak connect. Ya, jadi apa yang dijelaskan dalam narasi, dalam uraian di kerangka pikir, itu harus sama ya dengan gambarnya, karena gambar ini sebetulnya representasi dari apa yang diuraikan dalam uraian-uraian kalimat dalam kerangka pikir yang biasanya dijelaskan sebelum kita menuliskan gambarnya. Jadi ini gambar adalah representasi dari apa yang kita uraikan. Apa yang kita uraikan, kita gambarkan ulang melalui skema. Itulah disebut skema kerangka pikir. Nah, saya memberi contoh saja ya dalam penelitian eksperimen, misalnya tentang stres akademik. Ya, saya di awal itu paragraf pertama cukup menuliskan terjadinya stres akademik ditandai oleh munculnya bla 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 bla. Misalnya ini kita ngambil ya gejala fisik, sakit perut, mudah lelah otot, lalu ada gejala pikiran, bingung, dan seterusnya. Ada gejala perilaku, gugup, tidak disiplin, tidak peduli, suka menggerutu. Nah, gejala emosi, mudah marah, panik, dan seterusnya. Nah, gejala-gejala ini nanti akan kita jadikan acuan dalam mengembangkan instrumen. Jadi yang kita tulis sebagai bagian dari gejala adalah memang yang akan kita acu untuk mengukur nanti stres akademik kita. Ya, itu ya bagian pertama. Lalu setelah itu kita akan bicara tentang faktor mengapa stres akademik. Di sinilah kita akan menggunakan teori. Ya, nah stres akademik terjadi bila terdapat kesenjangan antara persepsi individu terhadap situasi dan kemampuannya mengatasi situasi. Jadi bagaimana persepsi individu terhadap tugas akademik dan kemampuannya mengatasi tugas itu. Nah, sehingga dari sisi pendekatan kognitif, ya, stres individu itu ditentukan oleh penilaian primernya. Ya, yaitu penilaian kognitif individu terhadap bobot beban dari sumber stres. Ya. Jadi bagaimana individu misalnya menilai tugas-tugas akademik itu, kalau dianggap itu berat sekali, maka itu penilaian primernya terhadap stres. Yang kedua penilaian sekunder, penilaian individu terhadap kemampuannya menghadapi sumber stres. Ya, jadi kalau misalnya ada tugas akademik numpuk, ya kalau itu dianggap beban yang berlebihan, lalu individu menganggap itu susah dia atasi, maka disitulah muncul stres tadi dengan gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi. Nah, faktor yang kita gunakan ini faktor yang jadi acuan nanti untuk memilih intervensi.
Ya, karena di sini sudah difokuskan pada faktor-faktor yang berkaitan dengan kognitif, bukan lagi faktor semua faktor, tapi faktor yang betul-betul dipilih yang berkaitan betul dengan intervensi. Maka tentu saja ketika nanti menentukan intervensinya terkait dengan faktor-faktor ini. Nah, oleh sebab itu biasanya di antara ya ada kebutuhan mengatasi yaitu. Nah, dengan demikian kita akan mengatakan dalam paragraf berikutnya itu, nah misalnya mengacu pada pendekatan kognitif tersebut, maka untuk mengatasi stres akademik, siswa perlu dibantu untuk memperbaiki penilaian kognitifnya, ya, khususnya dalam menilai bobot beban, stres itu dan dalam menilai kemampuannya menghadapi beban akademik itu. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Ya, oleh sebab itu, untuk mengatasi itu kita perlu mencari strategi yang tepat. Nah, dalam penelitian ini misalnya disebutkan lagi untuk mengubah cara berpikir Konsli mengenai tugas akademik dan kemampuannya mengatasi tugas akademik itu lagi digunakan teknik rekonstruksi kognitif. Nah, nanti bisa ditambahkan jelas dengan teknik ini diharapkan apa. Itu bisa ada penjelasan teori. Nah, kemudian di berikutnya kita akan menjelaskan bagaimana sih melakukan rekonstruksi kognitif itu. Ya, kalau dilakukan melalui konseling kelompok ya dijelaskan sedikit juga itu. Sehingga misalnya akan kita tulis tahapannya mencakup pembentukan, transisi, tahap inti, dan tahap terminasi. Nah, ini adalah tahapan konseling kelompok. Tapi nanti rekonstruksi kognitifnya ada di mana? Ada di tahap inti. Dijelaskan. Ya, di tahap inti nanti akan digunakan langkah-langkah mengidentifikasi pikiran keliru, merekonstruksi cara berpikir keliru tersebut, melatih berpikir positif dan realistik misalnya. Kalau itu dimensi-dimensi yang kita dapatkan dari teknik rekonstruksi kognitif. Nah, itu saja dijelaskan sedikit ya. Nah, setelah itu penjelasan berikutnya adalah efek belajarnya. Ya, kan pertanyaannya kalau siswa ikut proses-proses seperti tadi, pembentukan dan seterusnya itu tadi, apa yang terjadi sampai bisa stres akademiknya bisa hilang. Nah, melalui proses melalui tadi penerapan rekonstruksi kognitif dengan konseling kelompok, nah siswa diharapkan bisa mengenali kekeliruan dalam menilai diri dan sumber stresnya. Lalu kemudian di sana mereka akan dilatih untuk berpikir positif dan realistik menghadapi beban tugas akademik dan percaya pada kemampuan dirinya menyelesaikan tugas tersebut. Inilah yang diproses melalui rekonstruksi kognitif. Nah, ini penjelasannya seperti itu. Nah, apa yang terjadi kalau efek belajar ini berhasil dialami oleh siswa atau subjek penelitian kita? Maka hasil akhirnya subjek penelitian akan berpikir lebih positif dan realistik menghadapi berbagai tugas akademik. Nah, mereka terbebas dari gejala stres seperti yang disebutkan tadi ya. Itu ditulis lagi gejalanya. Ya, bisa dituliskan kebalikan dari gejala tadi misalnya. Apa sih kebalikannya dari gejala fisik tadi? Tapi bisa juga ditulis saja terbebas dari gejala stres seperti ya gejala fisik, gejala reaksi pikiran, perilaku dan emosi. Demikian inilah sebenarnya harus kita tulis dalam kerangka pikir. Nah, kalau kerangka pikir kita susun dengan baik seperti ini, inilah dasar utama kita dalam menyusun hipotesis teori kita. Jadi kita bisa mengatakan, ya hipotesisnya kita rumuskan bahwa pemberian teknik rekonstruksi kognitif dapat menurunkan ya stres akademik siswa atau pemberian teknik rekonstruksi kognitif berpengaruh dalam menurunkan atau memiliki pengaruh terhadap penurunan stres akademik siswa. Ya seperti itu ya dalam menyusun rangka pikir. Nah ini contoh dalam penelitian eksperimen. Tentu nanti kalau Anda menggunakan desain penelitian lain tentu akan berbeda sedikit ya, terutama dalam kerangka untuk menjelaskan bagaimana sih keterkaitan variabel yang kita mau
apa yang kita mau teliti. Nah, demikian saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.